Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Pejuang Karyawan, karena saya juga masih karyawan ya. Nah, untuk video kali ini gua sih, saya biar lebih formal ya. Kalau gua itu kalau di kantor gua lu kayak wong edan ya. Kali ini saya mau bagi sharing, bukan bagi sharing aja, sharing video lanjutan yang sebelumnya judulnya ya susah dapat kerja. Mungkin penyebabnya ya beberapa ini yang saya sebutkan nanti, sama sedikit solusi dari saya biar teman-teman yang masih buntu belum ada solusinya dengan video ini mungkin bisa membantu sedikit ya. Itu tergantung masing-masing orang ya. Kalau semua ternyata bantunya banyak ya alhamdulillah ya kan, kita kan saling bantu. Oke, yang pertama susahnya dapat kerjaan ya, mungkin penyebabnya dari yang pertama adalah selalu gagal dalam mengikuti tes seleksi perusahaan. Ya ada kalanya emang kita selalu gagal ya di tes pertama, tes kedua. Biasanya itu ya kayak McDonald itu udah berapa kali mencoba ya, itu gagal, mulai lagi gagal, mulai lagi ya, akhirnya berhasil. Cobalah kalian untuk yang pertama belajar mengerjakan soal psikotes. Biasanya kalau kalian gagal dalam tes itu kalian itu sukanya dadakan, kayak di grup-grup nih, di grup-grup Facebook, minta bocoran dong PTA PTB soalnya kayak gimana. Lah pusing, kalian ini cobalah untuk belajar dari Google dulu. Kalau kalian langsung bertanya di grup, mereka juga bertanya soalnya apa, kan seperti itu. Coba kalian cari di Google kan, di Google cari contoh soal psikotes, contoh soal apa, terserah kalian di perusahaan mana yang mau dimasukin. Jadi kalian pelajari itu, belajar dari psikotes di Google lah. Itu hampir-hampir mirip lah itu bagi perusahaan yang besar, tapi kalau yang biasa sih nggak terlalu pusing dengan psikotes ya. Terus latihan menjawab ketika interview. Nah kayak di video saya yang sebelumnya kan ada tuh video interview, beberapa ada yang lancar soalnya dia udah sering ya di interview jadi lancar. Ada yang baru lulus sekolah, kalian bisa nilai sendirilah di video sebelumnya tuh ya kayak gimana, culun banget ya jawabannya ya. Ya malu baru lulus sekolah terus langsung di interview kan, jadi ya buat merespon itu kurang. Yang jelas kalian perlu latihan menjawab ketika interview. Cari aja di Google biasanya pertanyaan-pertanyaan apa, nah itu diulang-ulang terus jawabannya, nanti kalian pasti hafal. Terus sembuhkan sakit yang Anda derita. Kok Anda sih? Kamu derita yang selalu menjadi penyebab kegagalanmu. Terus lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kalau nggak sungguh-sungguh sama aja ya. Yang penting kita belajarnya sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh percuma. Terus yang selanjutnya adalah tidak pernah mendapat kesempatan. Maksudnya di sini tidak pernah dapat panggilan interview, maksudnya seperti itu. Yang jelas ada beberapa faktor kenapa tidak pernah dipanggil interview ya kan. Ya mungkin sedikitnya di sini saya jelaskan. Yang pertama adalah penulisan lamaran udah baik apa belum, udah sesuai apa belum ya sama yang perusahaan yang dituju. Yang kedua, pastikan lamaranmu yang dikirim pada perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja. Kalian kalau ngirim lamaran ke PT-PT yang enggak buka lowongan kerja ya bodoh wae ya kan, bodong. Jadi ya cuman ditumpuk-tumpuk di security, padahal yang nggak ada lowongan kerja. Ya kalian jangan sakit hati, minta maaf nih, jangan sakit hati kalau semua lamaran cuma ditumpuk. Soalnya ya memang PT itu tidak buka lowongan kerja seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah jika kalian mengirimkannya melalui email, pastikan kalian mengikuti langkah-langkah yang benar. Ini nanti saya bahas di video berikutnya tentang cara ngirim email yang benar yang gimana. Terus nanti saya juga review email-email yang masuk ke email HRD yang saya terima itu yang bagus gimana, yang jelek kayak gimana. Nanti saya review lagi di video selanjutnya ya. Terus yang keempat, pastikan berkas yang kalian kirim sesuai dengan kriteria atau permintaan perusahaan.
yang tertulis ya, yang tertulis di lowongan. Semua lowongannya admin, kalian masuknya jadi teknisi, gak nyambung bro. Terserah di lowongan itu, lowongannya apa, kalian apa namanya, subjeknya ditulis lowongan itu, jangan menyimpang. Kalau menyimpang mah HRD baca lowongannya admin, ini ngelamarnya operator, ya beda. Jadi seperti itu teman-teman, tolong diperhatikan ya. Yang kelima, jangan sampai telat mengirimkan berkas karena lamaran kalian akan tertumpuk di belakang. Nah biasanya kalau untuk PT-PT ini, PT-PT tertentu biasanya ada batas waktu lamaran untuk sampai kapan, seminggu, 2 minggu, atau sebulan, atau setahun, atau selamanya, sampai kiamat ya kan. Tapi itu nggak mungkin sampai kiamat. Dilihat, kalau semua batasnya seminggu, kalian seminggu berikutnya ngirim ya ditolak bro. Jadi seperti itu, diperhatikan lagi sampai kapan itu telatnya ya. Terus pastikan lagi kriteria kalian sesuai dengan permintaan atau yang dibutuhkan perusahaan. Nah dilihat dulu nih sebelum kita ngirim lowongannya admin, kita itu udah pernah belum kursus tentang administrasi atau pengalaman di administrasi, udah pernah belum? Kalau belum, kita cari tahu dulu. Kalau kita langsung nyelonong lamar di admin, nanti pas interview pasti gelagapan. Soalnya saya sudah pernah interview kayak gitu, saya tanya ABCDFG ya pretot kan gitu. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan asal ngeplay ya, jangan sembarangan ngeplay. Soalnya kalau saya sendiri ngelihat lamaran asal ngeplay, ya saya delete gitu doang. Soalnya apa, malas mau baca, mending yang formal yang sesuai. Oh ternyata melamarnya posisi yang sesuai, baru saya baca, lihat lampirannya kayak gitu. Oke, yang selanjutnya, keterbatasan pendidikan dan fisik. Maksudnya di sini adalah minder, apa kalian ya, minta maaf, ada fisik kurang ya, itu kan keterbatasan fisik. Nah cara mengatasinya ya tergantung kondisi lah ya. Ya kalian sedikit siapkan mental aja. Kalau semua memang dipanggil, semua kalian fisiknya ada sesuatu yang minta maaf kurang, ya kalian sebutkan. Jangan ya minta maaf kayak kita lagi interview ya kan, kalian punya kita punya kekurangan di penglihatan, cuma blur atau apa gitu, segera info. Takutnya nanti pas dites kok nggak ngomong, kan seperti itu jadinya. Saya pernah ngalamin kayak gitu, nggak ngomong tapi pas tak tes, Pak maaf saya nggak bisa ini soalnya saya ada kekurangan ini. Oh alah, ngomong dari awal ya kan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau kalian tetap kekeh dengan keterbatasan kalian, ya kalian tetap harus cari lebih ekstra ya, perusahaan yang mau menerima keterbatasan kalian, seperti itu. Terus yang ketiga adalah cobalah untuk kursus keterampilan ya. Saya pernah sebutkan dulu yang di video sebelumnya, kalau semua kebanyakan administrasi ya, kalau kalian cewek apa cowok lebih ke admin, kalian lebih baik lebih memperdalam ilmu ke Office ya, Microsoft Office itu sangat penting sekali teman-teman. Mending kalian punya tabungan daripada kalian buat bayar calo, mending buat kalian menambah ilmu kursus lah. Kalau kalian admin, cari yang Microsoft Office. Kalau di tempat saya nih, itu Microsoft Office terutama Excel itu paling dibutuhkan. Soalnya apa, nanti di pekerjaan kalian itu menghitung pakai rumus, formula, itu sangat penting sekali. Tapi kalau kalian nggak bisa itu, waalaikumsalam ya kan, percuma administrasinya, cuman aplikasi doang, nanti itu cuman tambahan aja. Tapi yang penting di Excel itu kan. Untuk kalian yang semua mau di engineer, drafter, tambah ilmunya lagi, cari sertifikasi untuk engineer ya, sertifikat drafter apa engineer lah, terserah kalian di mana khususnya. Biasanya aplikasinya, softwarenya itu AutoCAD, kalau enggak yang buat yang lain lah, buat grafis Photoshop atau Premiere buat editing, itu tambah ilmunya di situ. Dulu saya juga pernah kursus komputer di Jogja, zaman kuliah itu, software dan hardware. Jadi saya punya basicnya, jadi buat komputer ya lebih paham. Dulu emang saya jurusan fakultasnya itu di manajemen informatika lah, saya memperdalam ilmunya di situ. Soalnya di kampus
hardware itu kurang, lebih banyak di pemrograman. Nah saya judek di pemrograman ya kan, algoritmanya bikin stres ya, sepintas seperti itu. Terus yang keempat adalah jangan terlalu memilih tempat. Nah ini yang tadi saya obrolan di video sebelumnya lah, di video sebelumnya, jangan terlalu memilih-milih, takutnya nanti malah nggak kepilih. Selama kalian yakin, ya udah ada yang mau menerima ya, dengan gaji, konteksnya dengan gaji yang logis ya, itu terima aja dulu. Yang penting kalian tuh gimana sih hasil pekerjaannya, tambah buat pengalaman juga di portofolio kalian, pernah mengerjakan apa, pernah kerja di mana, itu sangat penting. Jadi kalian masuk ke perusahaan itu yang baru, oh udah pernah nih, tinggal nerusin aja. Jadi di perusahaan yang baru, orangnya yang lama di perusahaan baru itu nggak mengajari lagi dari nol. Kalau ngajarin dari nol ya buang-buang waktu, bener nggak? Bener. Ya wis, lanjut. Terus yang kelima, cobalah dengan berwirausaha kalau modal cukup. Seperti di video saya yang sebelumnya itu, teman sendiri itu ketipu calo 7 juta. Nah disitu saya mikir, ya emang kepepet lah, cuman kan mau gimana lagi. Tapi kalau bisa, kalau saya mikirnya dengan dana 7 juta, dia kan nge-grab ceritanya, ya mending buat sambilan yang lain, modal buat usaha apa, kayak siapa tahu lancar kan, seperti itu. Dia sih beralasan mau nikah, jadi kan namanya orang mau nikah kan namanya mertua atau orang tua kan butuh kepastian pekerjaan ya, akhirnya dia mau nggak mau pilih calo, akhirnya calonya nipu ya. Pokoknya ceritanya ada di video yang lama ya, kalian cari sendiri. Jadi seperti itu. Kalau kalian punya tabungan, males mau buat kursus ya, buat ini aja, usaha modal ya, entah dropship dari online atau nyetok sendiri atau dari teman sendiri ada usaha apa, kerjasama kayak gitu, itu lebih bermanfaat ya kan, bisa muter lagi sambil kalian cari kerjaan lain seperti itu. Terus lanjut lagi, ambillah pendidikan paket B atau C kalau memang bisa. Kalau seumpama ya minta maaf sebelumnya lulusnya masih kurang ya, pakai ambil paket B atau C kayak gitu, untuk melengkapi aja sih itu sebenarnya. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang nomor 4, kurangnya usaha yang dilakukan. Nah usahanya udah ada belum? Kalau semua kalian seperti teman-teman saya nih ya, jangan pernah berharap hasil yang maksimal kalau emang usahanya kurang. Paling enggak nih saya punya ya langkah-langkah sederhana lah. Kalau semua ngirim ke sana kemari itu udah, mungkin ada yang belum, mungkin di video ini bisa menambah solusinya. Yang pertama ya mengirimkan via pos. Ini biasanya yang standar lah ya, yang standar. Kalau kalian belum bisa pakai email ya pakai pos, cuman itu pakai biaya. Semua kalian 10 PT kali berapa kali, buseng ya, banyak juga. Semua satu pengiriman 9.000 kali 10 PT udah 90.000 ya, itu namanya usaha tetap ya. Tapi ya kalau bisa zaman sekarang kan pos kan udah nggak terlalu ya, mending pakai email. Terus yang kedua jelas mengirimkan pakai email. Pakai email zaman sekarang itu sangat-sangat bagus sekali ya. Saya sebenarnya lebih prefer ke email daripada ke pos. Soalnya kalau di pos itu kadang sama security disimpan itu lamarannya, kan kasihan udah ngelamar ya pos, di security ditumpuk dibuang, nggak sampai ke HRD kan kasihan. Mending lewat email aja. Tapi via email kalian harus tahu tata caranya, nanti ada di video selanjutnya ya. Terus yang ketiga adalah mendaftarkan diri di job fair. Nah ini job fair kan biasanya ada, cuman ya job fair kan waktu-waktu tertentu lah ya, 6 bulan sekali, setahun sekali, apa seabad sekali, nggak tahu. Yang penting ketika ada job fair kalian ikut aja ya, buntut teman-teman lah. Ini ada job fair di sini, di sana, di sini, selama terjangkau. Jangan sampai kalian job fair tinggalnya di Bekasi, job fair Jogja lah ya. Sebenarnya nggak masalah kalau kalian mau ada dana, cuman kan kejauhan bro, kan gitu. Terus yang keempat adalah mendatangi BKK sekolah-sekolah. Nah ini yang sering di grup-grup menanyakan BKK yang mana yang buka, yang ada lowongan yang mana ya. Kalian punya relasi, tanya seperti itu ya, BKK. Yang kelima adalah mencari yayasan atau penyalur kerja yang resmi dan terpercaya. Ingat, yang resmi dan terpercaya.
Kalau kalian punya saudara yang merekomendasikan lebih bagus lagi. Tapi kalau yang abal-abal jangan. Soal dulu saya pernah, dan di video sebelumnya yang interview saya pernah juga di interview. Jadi ketika dia dapat undangan dari yayasan, suruh datang, ternyata suruh bayar duluan. Alasannya sih deposit, tapi kan itu menjurus ke penipuan. Nah kita kan dari yayasan cuman apa namanya, ya istilahnya mencari lah, tapi kok mengeluarkan uang banyak gitu. Itu jangan. Paling enggak ya rekomendasi dulu, paling enggak ya yayasan itu maulah namanya nerima dulu. Tapi kalau sudah pasti diterima baru mengeluarkan duit nggak masalah, kalau pasti loh ya. Tapi kalau nggak pasti jangan. Terus yang keenam adalah menitipkan informasi kepada seluruh teman. Nitip ya, kalau temannya itu teman sejati. Kalau temannya ya gitulah, teman kadang teman makan teman. Maksudnya gini bro, teman sejati itu maksudnya yang bisa dipercaya. Nah kalau temannya kadang kan ya, saya sendiri juga kadang ada malasnya, masa nitip-nitip, nggak mau usaha sendiri kan gitu. Tapi kalau teman yang baik ya udah sama-sama cari kerja, nitip, masukin bareng, itu lebih bagus lagi. Jadi nitip lah ya. Terus yang ketujuh, berkeliling daerah untuk mencari tempat yang sedang mencari lowongan, yang sedang membuka lowongan. Jadi ya bahasa kepresidenannya tuh blusukan ke daerah-daerah. Kalau kalian terfokus di kotanya, semua di Cikarang, di Jababeka, ya kalian saingannya banyak. Paling nggak ke pelosok dulu nih, PT-PT yang menjuru ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Kan pasti ada juga PT, kayak PT saya ini di nggak terlalu kota banget lah, masuk kampung gitu kan. Itu kemungkinan ada. Kan orang kan kadang berpikiran di kota aja yang enak, tapi banyak kemungkinan juga di pelosok-pelosok banyak lowongan kan gitu. Terus yang kedelapan, jika perlu pergi ke daerah lain untuk mencarinya, yang rantau istilahnya kan. Kalau kalian mau modal nekat, nggak masalah. Cuman nekatnya itu tetap punya wawasan, teman, informasi. Jangan modal nekat asal berangkat. Kasusnya banyak yang di grup-grup. Saya dari sini, dari sana, kehabisan duit, bisa numpang nginep gak? Itu bahaya sekali. Banyak kejadian numpang akhirnya kemalingan. Nah itu jangan modal nekat. Yang penting bawa bekal informasi, wawasan cukup, teman ada. Jadi ada yang menampung ketika ngerantau. Saya dulu juga ngerantau, ada saudara di Jakarta pertama kali kan, alhamdulillah bisa nerima sampai dapat kerjaan. Tapi kalau nggak punya relasi jangan ya, itu jangan. Soalnya resikonya tinggi, duit habis belum dapat kerjaan, akhirnya gembel kan gitu. Terus yang ke-9 adalah menitipkan berkas lamaran pada perusahaan atau yang ada kesempatan. Nah ini udah tadi ya. Terus yang ke-10, menggunakan sosial media seperti Facebook dan Instagram. Yang saya sebutkan tadi itu ada lowongan-lowongan yang di share di grup Facebook atau Twitter atau Instagram. Biasanya seperti itu. Lebih enak pakai itu daripada berkeliling ya. Sebenarnya zaman sekarang lebih efektif online, serba online. Tapi kalau kalian gabut ya di rumah atau di kontrak atau di kos, ya nggak apa-apa, sekali-sekali keliling dunia ya kan, cari yang sesuatu yang pasti. Cuman ya jangan sering-sering, banyak juga di bensin, makan, rokok. Belum lagi kalau sama pacar cari lowongan, nah udah banyaknya double. Oke, yang selanjutnya ke-11, jika memang ada orang dalam. Nah ini the power orang dalam ya kan, yang bisa dipercaya bisa gunakan jika memang bisa ya, kalau sangat mendesak. Tapi kalau bisa ya jangan lah ya, takutnya nanti terjadi sesuatu, orang yang masukin itu juga terlibat kayak gitu. Terus yang ke-12, mendatangi Depnaker. Alah, ini seperti biasalah, standar, datang ke Depnaker cari infonya seperti itu. Terus yang poin yang ke-5, faktor spiritual yang masih kurang. Nah ini yang biasanya anak muda zaman sekarang ya, lulus sekolah usaha udah doanya nggak ada. Yang pertama, jangan lupakan sholat itu penting bro, bagi yang muslim. Kalau yang selain muslim ya saya nggak tahu lah gimana ya. Jangan lupa sholat, keliling adzan sholat, jangan keliling adzan nongkrong lah, gimana mau dapat kerjaan bro. Terus jangan lupa doa sendiri, doa orang tua. Kalau kalian
nggak ada doa ya usaha dong kurang, pasti kurang lah. Yang penting doa, usaha, udah itu kemungkinan nanti ada jalan, walaupun jalannya sebulan lagi 2 bulan lagi ya nggak mungkin lah dapat jalan buntu. Itu di perumahan paling jalan buntu. Terus yang selanjutnya nih, minta maaf dan restu orang tua. Kalau seumpama kalian punya salah nih selama kecil sekolah dibayari terus masih melakukan yang aneh-aneh, ya minta maaf. Pak, Bu, saya mau cari kerja, saya minta maaf kalau ada kesalahan, doakan saya. Kayak gitu. Saya juga dulu sedih kalau udah kayak gitu ya. Jadi minta restu orang tua itu sangat penting sekali. Jadi kalau ada apa-apa orang tua tuh lega, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya bersedekah. Bersedekah itu membuka jalan rezeki, bro. Jujur, kalau bisa kalian bersedekahlah. Kalau bisa ya di yayasan atau mana gitu. Tapi kalau yang di pinggir jalan pilih-pilih, takutnya nanti ya tahu sendirilah, pura-pura kan, pura-pura miskin kan ada. Kalau bisa ya bersedekah di tempat-tempat yang memang ada yang menampung, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah lakukan sholat malam. Bagi kalian yang muslim, sholat malam, boro-boro sholat malam jam 9 udah tidur bablas sampai pagi ya kan. Usahakan sholat malam teman-teman, jam 1 jam 2 bangun pakai alarm. Kalau masih pacaran biasanya, Beb bangun sholat, wah itu romantis banget. Itu kemungkinan ada berkahnya ya kan. Tapi kalau bangun cuman buat ke WC doang, mau banjir. Oke, yang selanjutnya adalah sering-seringlah meminta kepada Tuhan, kepada Allah buat mendapatkan jalan yang lurus dan hidayah untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu ya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau kalian muslim ya dengan doa muslim, dengan Kristen ya Kristen, Hindu Buddha. Kalau ateis saya nggak tahu ya. Jadi seperti itu, berdoa itu sangat penting, ke masjid, ke tempat ibadah yang lainnya, seperti itu teman-teman. Yang terakhir, poin yang keenam adalah introspeksi. Introspeksi diri. Kalian udah introspeksi diri belum? Kekurangannya apa? Gitu loh. Selama ini apa kurangnya? Jadi poin terakhir ini adalah berkaca, istilahnya kan. Kenapa introspeksi itu sangat penting di poin terakhir. Soalnya kadang kan kita nyari kerja, ya nyari aja, cuman kita nggak berkaca, kita tuh udah sesuai belum sama yang kita cari, kan kayak gitu. Kalau nggak sesuai, nggak introspeksi, asal nyari ya nggak dapet ya kan. Introspeksi dulu teman-teman, walaupun ini ya bagian dari hal kecil ya, tetap perlu dilakukan lah ya. Oke, poinnya itu aja. Kalau seumpama ada tambahan ya, kalian bisa kasih di komentar ya, biar nanti yang lain juga baca kayak gitu. Mungkin itu aja ya poin-poin yang bisa saya kasih, saya share dengan judul ya, yang terusnya video sebelumnya susah dapat kerja ya, saya cuman ngasih beberapa solusi dan penyebabnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang di video sebelumnya ya, kalian lakukan itu ya, walaupun ini sepele kecil ya, kalau dilakukan secara telaten yang kemungkinan menghasilkan yang memuaskan kayak gitu teman-teman. Oke, sekian lah ya. Kalau semua kalian ada kritik dan saran ya, tinggal komentar lah di kolom bawah ini ya. Semoga kalian yang belum dapat kerjaan lekas dapat kerjaan, yang udah dapat kerjaan semoga kerjaannya lancar, amin. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Kalau bermanfaat ya seperti biasa lah, kalau suka ya di like, di subscribe, kalau nggak suka ya tinggal dikritik doang ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga yang belum dapat hidayah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.